Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C0E023040. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI, dan teman-teman sekalian untuk mendengarkan presentasi saya. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintah dan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Itu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian KUP. KUP merupakan singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. KUP adalah hukum formal yang berisi peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pungutan pajak oleh negara yang meliputi tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Undang-undang KUP telah mengalami beberapa kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahannya yaitu: perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Perubahan ketiga dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan keempat dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2009. Kedua yaitu hak dan kewajiban wajib pajak. Penjelasan lebih lanjut mengenai wajib pajak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau Undang-Undang PPH adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha. Yang kedua wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas. Yang ketiga wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Yang kedua yaitu wajib pajak badan. Wajib pajak badan terbagi menjadi 2, yaitu badan milik pemerintah atau BUMN dan BUMD. Yang kedua yaitu badan milik swasta seperti PT, SIPI, koperasi, lembaga, dan yayasan. Yang ketiga yaitu wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bendahara pemerintah pusat, yang kedua bendahara pemerintah daerah. Yaitu hak-hak wajib pajak yaitu: yang pertama yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan atau banding. Yang keempat, melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kelima, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang keenam, membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Yang ketujuh, menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedelapan, memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak. Yang kesembilan yaitu mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban wajib pajak yaitu: yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri, yang kedua
melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Yang ketiga, mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang keempat, menyampaikan pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Yang kelima, membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang keenam, membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketujuh, menyelenggarakan pembukuan wajib bagi wajib pajak. Yang kedelapan, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pungutan dan pelaporan pajak. Yang kesembilan, kewajiban dalam hal diperiksa. Yang kesepuluh, kewajiban memberi data. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban Fiskus. Hak-hak Fiskus yaitu yang pertama, menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau nomor pokok wajib pajak serta melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP Fiskus secara jabatan. Yang kedua, membuat dan menerbitkan surat tagihan pajak atau STP. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, melaksanakan dan melakukan penyidikan. Yang kelima, membuat dan menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Kewajiban Fiskus yang pertama yaitu kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak. Yang kedua, merahasiakan data wajib pajak. Yang ketiga, menerbitkan surat keputusan. Yang keempat, menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kelima, menerbitkan surat tagihan pajak. Yang keenam, mengangkat pejabat. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan aset. Yang ketiga yaitu NPWP dan NPPKP. Yang pertama yaitu pengertian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua yaitu fungsi NPWP. Yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Selanjutnya NPPKP. NPPKP adalah singkatan dari nomor pokok pengusaha kena pajak. NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan PKP. NPPKP ini lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Materi tersebut dapat kita simpulkan, KUP adalah hukum formal yang berisi peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dan Fiskus tentunya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Kewajiban wajib pajak diantaranya kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban melaporkan usahanya pada kantor DJP. Hak Fiskus diantaranya menerbitkan NPWP, menerbitkan STP, melakukan pemeriksaan atau penyegelan. Kewajiban Fiskus diantaranya melakukan penyuluhan kepada wajib pajak, merahasiakan data wajib pajak, menerbitkan SKP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Sedangkan NPPKP atau nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas bagi pengusaha kena pajak yang telah disematkan kepada pengusaha saat sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak melalui surat pengukuhan PKP, yang mana juga tertera identitas dari wajib pajak lainnya.